Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam kuliah kalkulus perubahan banyak, melanjutkan materi dan saya share screen dulu. Nah, ini sesuai urutan ya. Ini pekan keberapa, Ki? Ke-8 ya, Ki ya? Pekan ke-8 kalau menurut ini 1, 2, 3, 4. Pertemuan 78 berarti pertemuan ke pekan keempat ya ini ya. Tapi ini saya lanjut saja dulu ya materinya ya. Nanti mungkin pertemuan hari apa? Hari Jumat mungkin lanjut dulu sedikit ya. Lanjut sedikit tentang cross product dan saya berikan semacam proyek ya, semacam proyek tugas yang kalian harus kerjakan nanti sebagai proyek bersama gitu ya, baik dalam bentuk kelompok kecil ataupun kelompok besar ya. Jadi saya lanjut dulu sekarang membahas materi vektor sampai sini operasi dot product ya. Nanti cross produknya saya berikan ke kalian untuk dilanjutkan. Oke, sumbernya dari sini ya, saya coba jelaskan. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Jadi konsep di SMA yang Anda sudah dapatkan gitu ya tentang vektor ini diulang lagi. Nah, mudah-mudahan pengulangan ini memberikan memberikan apa gambaran yang lebih luas tentang bagaimana kita memperlakukan suatu konsep yang kita sebut sebagai vektor gitu ya. Nah, ini eh, konsep vektor ya. Jadi kalau di dalam apa namanya eh, ilmu-ilmu lain gitu ya, ada istilah panjang, massa, volume dan segala macam. Dia menggunakan bilangan tunggal gitu ya. Dia menggunakan bilangan tunggal. Nah, bilangan tunggal itu kita sebut sebagai skalar gitu ya. Jadi skalar apa? Skalar ya dia hanya suatu bilangan ya yang menunjukkan ukuran dari sesuatu gitu. Nah, tetapi ketika kita bicara tentang kecepatan, ya, kecepatan perubahan gaya dan segala macam, kita membutuhkan yang namanya arah gitu ya. Ya, misalkan Anda sedang berdiri di jalan, kemudian terasa ada angin bertiup gitu ya. Angin bertiup. Anda tentu merasakan ini angin arahnya dari mana gitu ya. Jadi ada suatu kuantitas, ada suatu konsep yang kita perlukan untuk mendefinisikan suatu eh, fenomena ya, suatu fenomena yang dia tidak sekedar terasa nilai apa namanya kuantitasnya ya, tetapi juga ada nilai tanda kutip arah gitu ya. Kita terasa udah anginnya kencang sekali seberapa kuat gitu ya. Dari arah mana? Nah, kita memerlukan yang namanya arah. Nah, kita sebut sebagai vektor gitu ya. Jadi kuantitas vektor ya, kuantitas vektor ini muncul di dalam konsep kalkulus gitu ya. Ini menjadi konsep yang sangat penting gitu ya untuk melengkapi fenomena yang mungkin bisa dijelaskan dengan konsep ini gitu ya. Nah, kemudian lambang ya. Nah, di sini dalam matematika kita juga sering menulis banyak lambang gitu ya. Banyak lambang, begitu juga dengan vektor, lambang dari vektor apa? Nah, kalau di dalam geometrinya ya, lambang vektor ini ya seperti panah gitu ya. Kita lambangkan dengan panah. Jadi apa ruas garis berarah gitu ya. Ruas garis apa arahnya dari mana? Nah, ini lambang panah ini sebagai arah gitu ya. Lambang panah ini sebagai arah gitu ya. Oke, jadi ini sebagai ekor, ini sebagai head. Jadi nanti konsep ekor, konsep head itu penting gitu ya di dalam geometrinya, dalam konsep vektor itu eh, ada perannya gitu ya. Jadi nggak sekedar, oh ya ini ekor, ini kepalanya gitu, enggak. Jadi kita nanti memposisikan seperti apa penggunaan vektor, penggunaan kepala dan penggunaan ekor pada suatu konsep vektor gitu ya. Nah, kemudian ada istilah magnitude ya, magnitude atau panjang gitu ya, panjang dari vektor. Jadi suatu panah itu kan kita bisa ukur panjangnya, ya jadi vektor juga memiliki panjang di sini. Ini ilustrasi di gambar 1 ya.
Kalau dihitung ini 2,3 unit gitu ya. Kemudian directionnya 30 arah utara atau timur gitu ya. Nah, tapi patokannya ini menggunakan sumbu ya, sumbu koordinat gitu ya. Nah, eh, penulisan sekarang. Nah, ini Anda harus hati-hati ya di ujian skripsi gitu ya. Ketika nanti kalian menyusun tugas akhir, kalau kalau tugas akhirnya nanti dalam bentuk skripsi atau proyek gitu ya, tergantung nanti pendefinisiannya, itu kalian akan diuji ya. Di antaranya adalah bagaimana menuliskan notasi dari suatu konsep matematika. Dalam hal ini adalah konsep vektor gitu ya. Jadi kalau matriks ya, kita biasa menuliskan ya di aljabar linear, Anda pernah ingat dia kan menggunakan huruf kapital ya untuk matriks ya. Nah, tapi untuk vektor kita gunakan huruf yang berbeda ya. Biasanya ini secara umum kita gunakan lambang huruf tebal kecil gitu ya, U kecil, V kecil atau apapun gitu ya, atau menggunakan huruf yang dicetak miring kemudian ada panah di atasnya gitu. Dan lambang ini ya, lambang garis dua ada huruf U di dalamnya, ini menyimbolkan panjang dari vektor U, magnitud atau panjang dari besar dari vektor U gitu ya. Dari sini Anda harus tahu betul bagaimana posisi ya konsep vektor dari sisi notasinya, dari sisi geometrinya, dari sisi maknanya, dari sisi penggunaannya, ya, dari sisi notasi dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian ada konsep lain, misalkan konsep ekivalen, ya. Jadi vektor itu ekivalen ya. Suatu vektor dikatakan ekivalen ketika dia memiliki besar dan arah yang sama. Nah, contohnya di gambar 3 ini. Ketiga vektor ini, kalau Anda ukur, dia panjangnya akan sama. Cara mengukurnya gimana ya? Anda ambil penggaris, itu ya, mistar, diukur, arahnya sama persis. Ya. Atau kita lihat vektor ini sejajar gitu ya, kalau dari bahasa geometrinya. Seperti itu ya. Ini yang disebut ekivalen. Ekivalen berbeda dengan sama ya. Berbeda dengan sama. Kalau Anda eh, punya apa namanya spidol gitu ya, punya spidol. Nah, satu spidol Anda itu sama dengan spidol Anda yaitu. Tapi kalau Anda punya spidol yang harganya sama, bentuknya sama, warnanya sama, mirip, itu dua spidol itu dikatakan ekivalen. Ya, jadi Anda tidak bisa lagi sekarang menyatakan dua benda yang berbeda itu sebagai benda yang sama, tapi kita sebut dia sebagai sesuatu yang ekivalen gitu ya. Jadi dalam matematika kita memberikan perbedaan antara sama dan ekivalen, setara gitu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, ini dalam eh, matematika, hal-hal dasar seperti itu Anda harus pahami betul, tuh ya. Oke, lanjut. Nah, ini eh, dalam vektor kita bicara tentang operasi, ya, suatu perlakuan terhadap vektor ya. Ada ada beberapa ya di sini ya. Yang pertama apa nih? Jumlah yang kita kenal dalam bilangan bulat gitu ya. Kita kenal jumlah bilangan bulat. Nah, ini kita definisikan jumlah pada vektor ya, atau bahasa lainnya adalah resultan, dalam bahasa fisika resultan gitu ya, jumlah atau resultan dari vektor U dan vektor V. Jadi ketika Anda bicara jumlah itu Anda sebetulnya bicara tentang resultan ya. Kalau dalam aplikasi fisikanya ya bisa bicara gaya dan segala macamnya gitu ya. Nanti di kalkulus perubahan banyak itu Anda juga bisa bicara eh, bagaimana konsep resultan itu ya, gaya itu mempengaruhi pergerakan dari suatu partikel gitu ya. Kalkulus bernilai vektor ya, kalkulus bernilai vektor nanti di bagian akhir kalkulus berubah banyak ya. eh di sini ya, makna dari jumlah resultan U dan V menggerakkan vektor V ya tanpa mengubah magnitudo ya, jadi tanpa mengubah apa arahnya, mengubah besar ya, mengubah besar atau mengubah arah dari masing-masing vektornya itu. Nah, ini ilustrasi di gambar 4 ini ya. Ini kita sebut sebagai metode segitiga. Ya, jadi Anda nanti harus bisa membedakan ya antara metode segitiga dengan metode ini paralelogram ya, paralelogram harus dibedakan gitu ya. Jadi kalau segitiga
segitiga, ekor dari V, ekor dari vektor kedua, ini nulisnya U tambah V ya, U tambah V. Jadi caranya ekor dari vektor yang kedua diletakkan pada ujung vektor yang pertama gitu ya. Jadi dipindahkan. Ini vektor U dan vektor V ceritanya dia berbeda ya posisinya ya di sini ya. Nah, ini digeser. Kalau digeser dia tidak mengubah arah dan besar dari vektor V-nya, kemudian diletakkan ujungnya. Nah, ini hasil dari U tambah V menggunakan konsep segitiga gitu. Ya, menggunakan konsep segitiga. Tetapi kalau vektor konsep penjumlahan vektor paralelogram ya. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi ekor-ekornya di apa namanya? Disatukan ya, kemudian dibuat semacam apa nih? Garis-garis khayal ya. Garis khayal putus-putus gini yang sejajar dengan U dan V, kemudian pertemuannya ini ya dibuat vektor baru, sebutlah vektor U dan V ini dengan pangkalnya berimpit di sini dan kepalanya ya berada di pertemuan garis khayalnya itu ya. Jadi caranya seperti ini ya. Nah, untungnya dua metode ini baik segitiga maupun paralelogram dia metode yang ekivalen, hasilnya sama ya, hasilnya sama gitu ya. Jadi dua metode yang ekivalen memberikan hasil yang sama dari konsep penjumlahan dari dua vektor. Nah, lebih lanjut di sini ada sifat komutatif. Komutatif itu bahasa sederhananya urutannya bisa dipertukarkan ya. Jadi U tambah V itu sama saja kita melakukan vektor V ditambah vektor U. Kemudian asosiatif. Kalau ada tiga vektor, kita jumlahkan, maka cara menjumlahkannya, karena ini operasi biner ya, dia mengaitkan dua unsur, maka U ditambah V, hasilnya ditambah W, itu sama saja dengan kita menghitung U ditambah hasil dari penjumlahan vektor V dan W. Gitu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris ada sum, ada addition ya. Addition. Kalau ini hasil jumlah ya. Kalau ini operasi tambah gitu ya. Ditambah. Jadi kalau di bahasa Inggris matematika atau bahasa Inggris ya lupa saya. Itu Anda membahas bagaimana cara menyebutkan dalam istilah bahasa Inggris ya apa eh, beda antara tambah dengan sama dengan di sini. Misalkan 2 tambah 3 sama dengan. Nah, 5 itu adalah sum ya. Di sini adalah addition-nya. Itu ya. 5 adalah hasil penjumlahan dari 2 tambah 3. Itu ya. Oke, vektor ya. Ini bisa dikembangkan dimensinya menjadi dimensi yang lebih tinggi ya, dalam hal ini dimensi apa? Dimensi 2 gitu ya. Dimensi 2 kemudian dikembangkan lagi menjadi dimensi 3 gitu. Nah, kalau vektor di dua dimensi ini dia ditulis sebagai pasangan urutan ya dari dua komponen ya, dua pasang. Jadi misalkan vektor U ditulis sebagai komponen vektor U1 dan vektor U2 gitu ya. Vektor V ditulis dalam komponen vektor V1 dan V2. Nah, kemudian ada lagi yang namanya skalar. Ya, skalar tadi hanya suatu angka dikalikan dengan vektor. Itu artinya adalah skalar ini itu eh, eh, mengalihkan komponen pada vektor U1 ya, masing-masing dan vektor U2. Jadi, akibat dari komponen skalar C terhadap U itu mengakibatkan komponen pada vektor U-nya dia juga dilipat gandakan gitu. Nah, nilai C-nya bagaimana? Bisa nol, bisa positif, bisa negatif gitu ya, bergantung dari nilai C yang dipilih. Nah, kemudian di vektor dua dimensi ya, itu konsekuensi dari penjumlahan dan pengurangan ya, penjumlahan dan pengurangan adalah mengakibatkan penjumlahan dari masing-masing komponen yang bersesuaian. Bersesuaian maksudnya bagaimana? Ini U1 dengan V1 komponen sebelah kiri, U2 dengan V2 komponen di sebelah kanan. Pengurangan juga sama. Seperti itu, ya. Sebentar, ada yang kurang. Hmm,
Oke, ada yang kurang ya. Jadi ada ini notasi yang belum tertulis di sini, yaitu minus U. Ini sama dengan min 1 kali U. Ya, jadi ada vektor ditambahkan lambang negatif. Ya, ini sebetulnya bedanya adalah dia arahnya berlawanan dengan vektor U ya. Jadi tanda negatif pada suatu vektor dia memberikan makna arahnya berlawanan gitu ya. Berlawanan berkebalikan gitu. Yang kalau dijumlahkan dia akan kembali ke titik asal, titik nol gitu ya. Nah, jadi ini ilustrasi bagaimana peran dari nih negatif U ya. Negatif U jadi kalau ada vektor U misalkan ini di dimensi 3 ya, vektor U-nya begini, maka vektor minus U-nya berkebalikannya dan ini membentuk garis lurus ya antara U dan minus U-nya. Gitu. Kemudian kalau U tambah V, ini konsep paralelogram ya, jejer genjang ya. Ini modelnya seperti ini, U tambah V1 tambah V2 dan U3 tambah V3 modelnya seperti ini. Nah, ini garis-garis hayal ya. Garis-garis ini adalah garis-garis hayal yang mendefinisikan sebenarnya koordinat ya, koordinat. Jadi misalkan ini U1 ini adalah nilai U1, ini nilai dari U1, ini U2 gitu ya. Dan ini nanti di sini ya. Di sini adalah U3 gitu. Jadi ketika kita memiliki vektor di dimensi 3, maka kita harus bisa menuliskan titik ya, titik yang ada di dimensi 3 ya sebagai ujung dari vektornya. Ini titik pangkal 0,0,0 ya. Nah, dari sini kita nanti dapatkan vektor di dimensi 3. Begitu juga untuk V, nanti dapat V1, V2, dan V3. Jadi ini ilustrasinya. Ya, jadi kita pun juga harus bisa membayangkan secara geometris ya, di dalam pikiran kita, seperti apa sih vektor di R3 gitu ya. Oke, kita punya teorema ya, teorema pernyataan-pernyataan yang ini bisa kita gunakan ya di berbagai konsep dalam vektor ya. Jadi yang pertama konsep vektor yang pertama adalah ini komutatif ya. Ini komutatif. Jadi artinya penjumlahan, pertukaran urutan pada penjumlahan vektor itu dia bisa dilakukan dan hasilnya sama. Yang kedua, ini adalah sifat asosiatif. Ya. Nah, yang ketiga, ini adalah identitas. Apa itu vektor nol? Vektor nol didefinisikan ya hanya titik gitu ya. Dia tidak mempunyai eh, tidak punya besar dan arah. Itu vektor nol ya. Ini vektor nol. Jadi vektor nol dia disebut identitas karena ketika dijumlahkan dengan vektor lain, baik diubah urutannya, dia menghasilkan vektor lain tersebut. Gitu. Nah, kemudian nomor 4 ini inverse vektor terhadap penjumlahan ya, terhadap penjumlahan. Maksudnya apa? Jadi vektor kalau dijumlahkan dengan lawannya, lawannya kan apa? Minusnya ya, itu akan menghasilkan vektor 0 ya. Ini disebut sebagai inverse, sebagai apa identitas ya. Jadi vektor U ditambahkan lawannya akan menghasilkan vektor identitas yaitu vektor 0. Vektor identitas terhadap penjumlahan gitu ya. Nah, kemudian nomor 5 skalar dikalikan dengan skalar eh, vektor U ya. Sama saja kita menghitungnya perkalian dua skalar, dihitung dulu kemudian dikalikan dengan vektor U. Yang nomor 6 ini seolah-olah seperti distributif ya, distributif skalar gitu. Jadi A dikalikan dengan hasil penjumlahan dua vektor itu sama saja kita menghitungnya skalar U ya. Skalar A dikali U ditambahkan dengan skalar A dikali V. Hasilnya seperti itu. Nah, ini distributif terhadap vektornya, kalau ini distributif terhadap skalarnya. Jadi disebar ya. A tambah B disebar menjadi AU ditambah BU. Kalau yang nomor 7, skalarnya yang dijumlah. Kalau yang nomor 6, vektornya yang dijumlah.
Nomor 8 ini 1 kali U. Nah, 1 ini adalah identitas skalar ya terhadap perkalian. Jadi 1 dikali U itu maknanya sama dengan vektor U itu sendiri. Nah, yang nomor 9 ini kan tadi apa? U ini dia sebagai panjang ya, panjang dari vektor U, maka vektor U yang dikalikan dengan skalar A, panjangnya ya, itu sama saja kita dapatkan dengan cara mengalihkan. Nah, ini adalah normal. Bukan normal, ini mutlak ya. Nilai mutlak dari A dikalikan dengan panjang U. Ya, dan ini nilainya akan selalu positif. Ya, non negatif maksudnya, ini non negatif. Jadi besar vektor ya, dia nilainya non negatif. Boleh nol nggak? Boleh kalau A-nya sama dengan nol gitu. Ya, nah itu teorema yang A. Nah, eh, dalam teorema itu harus dibuktikan. Ya, jadi ada berapa nih? Ada 9 pernyataan ya pada teorema ini. Di buku dibahas hanya berapa nih? 6 dan 9 ya. Kita lihat struktur pembuktiannya. Nah, untuk yang lain, nomor 1 dan seterusnya, Anda juga bisa jadikan sebagai latihan bagaimana membuktikannya. Jadi, di sini digunakan kasus untuk vektor dengan dimensi 3 ya. Jadi kalau A dikali U tambah V, hasilnya sama saja, ya, secara definisi, kita operasikan dulu yang di dalam kurung, ya, dalam kurung dioperasikan. U di dimensi 3 bisa kita tulis sebagai U1, U2, U3, ditambah V1, V2, V3. Nah, ini baris pertama ke baris kedua, ini adalah definisi U tambah V, ya, di dimensi 3. Ya, nah kemudian eh, dari baris kedua ke baris ketiga, nih, baris kedua, baris ketiga, ini masuk ya definisi perkalian skalar ya dengan vektor yang di sini nih ya, perkalian dengan vektor. Jadi skalar dengan vektor, skalarnya masuk ke dalam komponen vektornya gitu ya. Ini kan masuk ke dalam sini. Ini masih komponen vektor ya. Ini masing-masing komponen vektor ada A-nya. Nah, kemudian AU tambah V ini kan sebetulnya U1 bilangan real ya, V1 bilangan real. Ini sebetulnya baris ke sini. Ini distributif eh, bilangan real ya. Jadi masuk ke dalam. Nah, setelah itu dipecah di sini nih. Dari AU1 tambah AV1 disusun ya, dibelah-belah apa namanya nih? Dipecah lagi ya, penjumlahan dua vektor itu ya, jumlahan dua vektor. Kemudian di sini balik lagi ke perkalian skalar vektor ya. Kemudian nanti dapat lagi ditulis ya. Ini U yang dalam bentuk komponen ini ditulis dalam bentuk U tebal gitu ya. Nah, ini bentuk bukti dari A U tambah V sama dengan AU ditambah AV. Nah, untuk rule 9 tadi kan ini ya, norm ya, kita bacanya norm, norm, norm dari U gitu ya, panjang dari vektor U gitu ya. Nih dibacanya norm dari vektor U atau panjang dari vektor U. Oke, norm dari AU sama dengan norm dari, nah ini didefinisikan dulu ya, AU didefinisikan sebagai ini. Kemudian norm definisinya adalah akar dari jumlah kuadrat dari masing-masing komponennya ya. Jadi kalau kita punya norm U itu sama dengan akar dari U1 tambah U2 tambah U3 ini kuadrat 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 gitu ya. Berarti kalau norm AU, norm dari AU1 tambah koma AU2 koma AU3 maka AU1 dikuadratkan
tambah U2 dikuadratkan, tambah U3 dikuadratkan. Nanti dapat seperti ini. Nah, ini cuma dikelompokkan saja ya. Ini dikelompokkan, kemudian ini dikeluarkan gitu ya. Dikeluarkan. Ini ya. Ini pakai sifat XY sama dengan akar X, akar Y gitu ya. Gitu. Kemudian ini dibelah ya. Jadi ke sini. Nanti akar A kuadrat sama dengan, nah ini. Jadi definisi dari nilai mutlak adalah akar dari A kuadrat. Gitu. Nah, ini lihat ya. Kalau Anda, ini review dikit ya. Jadi kalau Anda diminta, ingat nih ya, kalau tentukan solusi ya, tentukan solusi X kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Maka Anda tulis X sama dengan plus minus akar 4. Nah, ini dapatnya X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Itu ya, jelas ya. Nah, tapi kalau tentukan X sama dengan akar 4 ya, nah ini nilainya X-nya harus sama dengan 2 gitu ya. Nah, kalau kalau Anda punya akar dari 2 kuadrat ya, 2 kuadrat. Ini nilainya, ini kan kita tahu nilainya akar 4 sebetulnya ya. Nah, ini nulisnya sebagai eh, 2 gitu ya. 2. Nilainya harus 2 positif. Jadi akar dari 2 dikuadratkan harus mutlak 2. Jadi dia harus selalu begini ya. Nilainya hati-hati nih dengan konsep mutlak. Jadi konsep mutlak itu kan begini ya. X untuk 0 dan X-nya kecil 0 gitu. Nah, ini kita gunakan di dalam konsep ini gitu. Ya, jadi kalau akar 4 ya di sini nulisnya sebagai akar 2. Maaf, mutlak dari 2. Bukan mutlak dari min 2 gitu. Walaupun kita tahu min 2 pangkat 2 gitu. Nih, min 2 pangkat 2 akarnya. Ini kan sama dengan ini juga ya. Nah, gitu kan. Hasilnya akan sama dengan 2 juga. Ini hasilnya akan sama dengan 2 juga gitu ya. Itulah kenapa kita ambil bentuk akar A kuadrat ya. Itu nilainya adalah mutlak dari A. Jadi ini nilainya akan selalu lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, di bagian sini, di nomor 9 teorema A, ini mutlak A ya. Jadi norm dari AU itu sama dengan mutlak A. Hasil mutlak A dia akan selalu positif. Gitu ya. Dan ini akan menjamin bahwa nilai mutlak A dikali norm U itu akan selalu non negatif. Gitu ya. Itu proof dari teorema yang A. Oke. Kemudian lanjut di sini ada yang namanya vektor satuan. Vektor satuan, vektor dengan besar satu gitu ya. Jadi panjangnya satu gitu ya. Panjangnya satu. Length one ini unit vektor. Unit vektor, vektor satuan ya. Kadang-kadang disebutnya unit vektor, vektor satuan gitu ya. Jangan eh, terkecoh ya. Nah, ini ada yang dikotakin ya di buku ini, sesuatu yang penting ya. Kita sering menyebut dividing vektor by scalar gitu ya. Jadi vektor itu kalau dibagi dengan skalar itu artinya ini ya, dengan cara C-nya tak nol. Kita ingat pembagian dengan nol kan tidak terdefinisi gitu ya. Jadi setiap kita menyatakan suatu vektor dibagi skalar itu sama saja kita menghitung 1/C ya dikalikan dengan vektor gitu. Jadi ini skalarnya didefinisikan sebagai 1/C gitu ya. Nah, ini ada contoh, misalkan ada vektor V 4,3, tentukan norm V, kemudian tentukan suatu vektor satuan U yang arahnya sama dengan V. Jadi ada dua soal di sini ya. Soal pertama adalah tentukan panjang V, yang kedua tentukan vektor lain
yang dia merupakan vektor satuan, sebutlah U, dia memiliki arah yang sama dengan V. Arah V apa? 4,-3. Kita mau cari vektor U yang arahnya juga tetap searah 4-3. Nah, kita cek dulu vektor V itu besarnya berapa. Ya, dari definisi kita tahu nilainya adalah 5. Jadi vektor U besarnya 5. Nah, untuk mencari U, caranya adalah kita bagi V dengan panjangnya. Paling gampang gitu ya. V, kalau kita ukur kan panjangnya 5. Ya, panjangnya 5. Untuk mendapatkan vektor yang searah dengan V ya, kita belah vektor V sebetulnya. Ya. Kita belah vektor V menjadi kecil-kecil gitu ya. Kita bagi 5 gitu ya. Kita bagi 5. Caranya apa ya? V dibagi dengan normnya. Jadi bentuk ini itu akan menghasilkan vektor satuan gitu ya. V dibagi besar V, vektor dibagi besar vektor, vektor dibagi norm V, dia akan menghasilkan vektor satuan. Ya. Jadi ini hasilnya vektor satuan gitu ya. Nanti dapat seperti ini. Kok angkanya jelek ya? Nggak masalah. Kita tidak melihat angkanya dalam bentuk pecahan seperti ini. Tapi kita cek apakah benar bahwa vektor ini panjangnya 1 ya. Kita operasikan saja di sini gitu ya. Uh, ini ya bisa saja dengan gini. U sama dengan akar dari gitu kan 4/5 dikuadratkan gitu ditambah minus 3/5 dikuadratkan gitu ya. Ini kan sama dengan berapa? 16/25 ditambah 9/25 akar gitu ya. Ini sama dengan 25/25 akar sama dengan 1 gitu ya. Nah, tapi dengan cara yang sedikit aljabar, vektor U, norm U ditulis sebagai norm dari V per norm V. Ya, V per norm V menggunakan definisi yang di kotak, ya, jadi V dibagi skalar dari V dibagi suatu skalar, kan norm V itu dia skalar ya. Jadi kalau ditanya norm V itu apa? Skalar. V itu apa? Vektor. Anda harus bedakan ya, mana vektor, mana skalar. Jadi 1 per norm V itu ditulis sebagai skalar ya, dikalikan V. Nah, ini dengan teorema yang tadi, teorema 9 ya, betul ya, teorema 9, itu didapat 1 per ini dan diberikan tanda mutlak. Jadi Anda harus bedakan garis panjang yang tinggi ini itu apa? Ini menilai mutlaknya. Garis 2 ini itu norm dari V. Jadi garis 2 itu berlaku untuk vektor. Garis 1 tuh enggak berlaku untuk skalar bilangan gitu ya. Nah, karena nih ya, lihat nih alasannya nih. Karena 1 per norm V dia selalu non negatif atau positif, maka kita bisa lepas lambang ini ya. Jadi kita lepas gitu. Jadi boleh kita copot. Harus hati-hati juga gitu ya, jangan sembarangan. Sama seperti integral gitu ya. Integral seper x dx itu len mutlak. Kalau Anda buang mutlaknya jadi salah gitu. Kenapa? Karena len x sama len min x turunannya adalah seper x gitu. Makanya harus diambil mutlaknya gitu ya. Jadi alasannya seperti itu. Oke, ini ilustrasi bagaimana vektor satuan didapat dari suatu vektor ya. Nah, operasi yang penting di dalam vektor yaitu kita sebut dot product ya. Atau bahasa terjemahnya ini ya. Hasil kali titik itu ya. Ada vektor. Ada vektor ya ini. Nah, ini motivasinya ya. Yang pertama dari perkalian skalar ya. Apa itu perkalian skalar? Jadi perkalian vektor U dengan suatu skalar C. Dan ini hasilnya dia berupa vektor. Ya, jadi skalar kali vektor hasilnya vektor. Nah, kan kita juga harus tahu kalau skalar kali vektor hasilnya vektor, kalau skalar kali skalar hasilnya skalar, bagaimana dengan vektor kali vektor? Nah, definisi kali ya, kita kenalkan istilah multiplication di sini ya. Dari dua vektor. Ada yang namanya dot product atau scalar product. Jadi hasil kali skalar. Hasil kali titik atau hasil kali skalar. Nah, kalau sudah dinyatakan sebagai hasil kali skalar, maka arahnya adalah hasil dari perkalian
skalar atau dot, dia berupa skalar gitu ya, lambangnya menggunakan lambang titik ini gitu ya. Jadi U dot V, cara menghitungnya adalah ya komponen pertama dari vektor U dikalikan komponen pertama dari vektor V, hasilnya ditambahkan dengan komponen kedua vektor U dikali komponen kedua vektor V. Ya, itu definisinya. Ya, kita definisikan seperti ini. Untuk dimensi 3 ya karena dia elemennya ada 3 gitu ya, maka penjumlahannya muncul lebih dari satu ini ya. Elemen pertama, elemen kedua, dan elemen ketiga. Ini adalah skalar. Itu. Nah, teoremnya di sini ya. Yang pertama kutatif ya. Yang kedua distributif. Nah, Anda lihat yang disebar apa? Yang disebar apa ini ya? Ini penjumlahan menjadi penjumlahan gini, gitu ya. Yang ketiga, ini seolah-olah asosiatif ya. Seolah-olah asosiatif, tapi asosiatifnya lihat. Di sini si C-nya itu nemploknya ke U ya. Jadi dia berprosesnya ke U di sini. Gitu ya, asosiatif. Gitu ya. Ini 0 ya. Ini sama dengan 0. Nah, 0 ini adalah 0 skalar. Ya, 0 yang ini adalah 0 vektor. Jadi, nanti ketika Anda menghitung atau mengoperasikan vektor, ada masalah-masalah tentang vektor, Anda harus kenali betul mana yang disebut, mana notasi yang dia vektor, mana notasi yang dia skalar gitu ya. Jadi harus hati-hati nih mendefinisikannya gitu ya. Apalagi nih? U dot U ya, U dot U. U dot U itu ternyata hasilnya sama dengan norm dari U, tapi hasilnya dikuadratkan gitu ya. Ini teorema A. Nah, yang teorema B, kalau theta adalah eh, sudut non negatif terkecil antara dua non zero vektor. Zero maksudnya U tidak sama dengan vektor V, tidak sama dengan vektor 0. Jadi dia tidak semua komponennya bernilai 0 gitu ya. Maka hubungan antara sudut besar dari vektor dan hasil kali titik, hasil kali skala dari vektor adalah seperti ini hubungannya. Menggunakan konsep cos gitu ya. Muncul cos di sini. Proofnya di sini ya. Nah, ini hukum kosinus. Apa nih hukum kosinus? Masih ingat nggak? Hukum kosinus pada segitiga apa nih? Ada yang masih ingat? Halo, halo? Iya Pak, Ada yang masih ingat hukum kosinus pada segitiga? eh izin jawab Pak. A Boleh. kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min Sebentar, 2. sebentar. Saya gambar dulu ya. Oke. Terus yang harus saya lakukan tiga ini. Tentuin sisinya. Sisi. Oke. Sisi ini saya kasih apa? A, B, Ini A. dan C. A kecil, B kecil, C kecil. Terus Theta. theta di mana? Di sembarang boleh. Nanti misalnya theta di antara A dan C, nanti rumusnya Saya tulis berubah. theta di sini. Ya, Saya tulis bisa. theta di sini. Apa yang terjadi berarti? Berarti nanti rumusnya itu, kalau nggak salah, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat plus min 2 B kali C kali cos theta. Terus theta. Oke. Ya, baik. Ada tiga tiga kombinasi ya. A B C, A A A B C, B A C sama C A B gitu ya. Kosnya menyesuaikan gitu ya. Saya minta tolong nanti dilengkapi bukti ya.
bukti hukum kosinus ya, dilengkapi ya. Ini mungkin bermanfaat di SMA kan dibahas itu ya, di kuliahan kayaknya nggak dibahas detail ya. Tapi kalau di pendidikan matematik mungkin ada ya pembahasan pembelajaran matematika SMA atau SMP, lupa saya. Hukum kosinus ya, ada tiga itu ya. Oke, nah di figur satu ini ceritanya segitiga, sudutnya diapit oleh U dan V. Jadi kan di sini kan smallest non negatif ya. Jadi ceritanya apa namanya nih, ekor ekor dari vektornya dia berimpit gitu ya, membentuk sudut theta, smallest, jadi yang paling kecil. Sudutnya kan bisa ini ya, bisa juga yang kecil. Nah, yang kita ambil yang hitam ya, bukan yang merahnya gitu ya. Jadi tetanya itu menggunakan hukum kosinus didapat bentuk seperti ini ya. Di depan teta itu adalah U kurang V. Besar U kurang V kuadrat sama dengan besar U ya, besar U ditambah besar V dikurang 2 besar U besar V cos theta ya. Nah, kemudian on the other hand from the properties dot product stated in theorem A. Nah, teorem A ini menyatakan apa nih? U kurang V dikuadratkan sama dengan ini. Jadi kita gunakan yang ini ya. Step nomor 5 ya. Nomor 5. Jadi norm norm ini vektor ya. Norm kuadrat itu sama dengan vektor dot vektor. Itu ya, vektor dot vektor. Nomor 5. Nah, kemudian ini gunakan sifat distributif dari hasil kali skalar ya. U dot ini dikurang V dot ini. Diuraikan terus nanti dapat bentuk seperti ini. Gitu ya. Ini U dot U sama dengan ini. Pakai sifat 5 juga ya. U dot V sama V dot U ini sama ya. Maka bisa ditulis sebagai 2 U dot V. Ya, nah ini yang ini gitu ya. Oke, ini sedikit aljabar diuraikan. Nah, kemudian norm U kurang V dikuadratkan, ya, hasilnya kan ini ya. Ini disederhanakan nanti dapat bentuk seperti ini. Gitu. Ya, nah, Anda harus terbiasa ya melihat pembuktian dan membuktikan suatu pernyataan karena esensi dari matematika di situ ya. Kita harus bisa menyatakan pernyataan kita dengan pembuktian yang valid. Gitu. Ya, nah, di buku ini di tahap kalkulus ini ya kita masih melihat apa bukti-bukti yang disajikan dari teorema yang ada. Tapi ada juga soal-soal di kalkulus yang ya dia bisa dibuktikan gitu ya. Oke, lanjut teorema C ya. Ini ada istilah perpendikular tegak lurus ya. Jadi syaratnya if only if ya, jika dan hanya jika. Jadi dua vektor itu dia tegak lurus kalau hasil kalinya, hasil kali produknya dia nilainya nol. Nol di sini adalah nol skalar gitu ya. Tegak lurus ya. Tegak lurus apa? Sudutnya pi per 2 gitu ya. Cos nol. Nah, ini apa namanya? Pembuktiannya dengan bahasa-bahasa seperti ini ya. Two non-zero vector perpendicular if only if smallest non negatifnya dia harus pi per 2 gitu ya. Dan tak lain kalau nilai cos theta-nya sama dengan 0. Tapi cos theta sama dengan 0 jika dan hanya jika U dot V sama dengan 0. Gitu ya. Jadi menggunakan teorema sebelumnya. Nah, ada lagi perluasan dari konsep perpendicular, yaitu ortogonal. Ya, vektor-vektor yang tegak lurus dia dikatakan ortogonal. Gitu ya. Kalau ini hanya bicara dua vektor, kalau ini secara umum, ya, secara umum, jadi vektor-vektor yang saling tegak lurus dia dikatakan ortogonal, jadi lebih lebih luas gitu. Nah ini contoh-contoh soalnya Anda bisa lihat ya di buku ya. Yang eh, bisa dijadikan ilustrasi untuk vektor ortogonal, Anda bisa lihat ini ya sumbu. Nah ini sumbu koordinat Kartesius di 3 ya misalkan ini nih. Kalau ini kita sebut vektor gitu ya. Ini tegak lurus ya. Ini juga tegak lurus. Ini juga tegak lurus dan ini juga tegak lurus gitu ya. Nah, jadi ini contoh vektor-vektor yang saling tegak lurus gitu ya. Nah, kemudian ada lagi sudut arah dan kosinus ya. Nah, ini ya. Jadi vektor ini, vektor A ya. Ini kadang-kadang di dalam mendefinisikan komponennya
kita menggunakan yang namanya vektor basis IJK, vektor basis arah I, arah J, dan arah K. Nah ini ya, ini eh, apa cara lain dalam menulis vektor menggunakan arah. Jadi I searah sumbu X, J searah sumbu Y, dan K searah sumbu Z gitu ya. Nah, posisinya bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya lihat ya, cara menghitung. Jadi cara menghitung alfa nih dari sumbu X positif ke arah vektor A-nya ya, begini. Ini dibayangkan tuh ya bentuk lengkungannya. Eh beta ya, dia juga masih berlawanan arah ya, berlawanan arah jarum jam ya. Nih beta ini alfa ya. Nah, tetapi yang gamma ini kan seolah-olah searah jarum jam gitu ya. Nah, ini jadi cara cara eh, menulis sudut arah dari vektor A caranya seperti ini ya. Kita gunakan kosinusnya di sini ya. Terkait dengan aturan segitiganya ini pakai kosinus ya, aturan kosinus. Jadi cos cos alfa itu tak lain adalah vektor A, komponen vektor A dikali I, ini skalar ya, dibagi besar I, besar A, dikali besar I, ini juga skalar. Skalar per skalar dapat ini. Jadi ini nilai kosinus A. Kalau dapat nilai kosinus A, maka alfa sama dengan arcus kosinus dari A1 per norm A gitu ya. Eh, di buku ini menulisnya hanya begini ya. Ah, gitu. Nah, vektornya gitu ya. Jadi dibedakan antara A dengan A gitu ya. Dibedakan. Cos beta dan cos gamma juga seperti itu. Nah, ada catatan menarik bahwa di sini kalau kita kuadratkan masing-masing nilai cos cos alfa, cos beta, dan cos gamma itu nilainya dia akan sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini Anda bisa cek ya, Anda bisa cek coba gitu ya. A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat ya. Ini A kuadrat itu apa sih? Norm A itu kan tak lain adalah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat gitu ya. Tapi karena ini dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat. Maka dia akan sama dengan 1 gitu ya. Nah, di sini kita nyatakan bahwa vektor yang isinya kosinus dari alfa, kosinus dari beta, dan kosinus dari gamma, dia adalah vektor satuan ya. Jadi cara mencari vektor satuan, cara lainnya adalah kita bisa menghitung berdasarkan sudut arah dari vektor tersebut gitu ya. Kalau tadi kan besar vektor dibagi normnya tuh, nanti eh, posisinya kan sama seperti ini ya. Nah, ini juga eh, kalau Anda punya vektor A sama dengan A1, A2, A3 gitu ya, maka satu per norm A kalikan vektor A, ini kan tak lain adalah apa? A1 per norm A gitu ya, koma A2 per norm A, A3 per norm A. Gitu ya. Nah, jadi sama. Nah, ini yang sebut sebagai nilai cos alfa, ini cos beta, dan ini cos gamma gitu ya. Jadi lihat ada kesetaraan bentuk tuh ya. Ada kesamaan bentuk dari nilai cos alfa seperti itu. Mana yang lebih dulu diketahui ya tergantung gitu ya. Tergantung soalnya. Mana yang dicari, mana yang diketahui. Oke, ada lagi istilah proyeksi. Proyeksi ya. Proyeksi gampangnya gini lah. Kalau Anda manjat manjat ke suatu apa nih bidang miring, kemudian di ujung atas itu Anda jatuhkan batu pluk gitu ya, jatuhkan batu dia tegak lurus karena gaya gravitasi, maka titik ini ya Anda tarik vektor dari titik yang sama di sini gitu ya. Nah, maka W-nya itu sebagai vektor proyeksi, tapi cara bacanya hati-hati ya, ini kadang juga tukar-tukar kalau nggak detail gitu ya. Nah, gambar 6 dan 7 bedanya apa sih? Kalau gambar 6 arah vektornya kan positif ya ke arah kanan. Kalau yang 7 lihat U-nya ke arah kiri, V-nya ke arah kanan gitu. Jadi vektor proyeksi
vektor proyeksi W itu bisa jadi searah atau berlawanan arah. Lihat ya, lihat ya. Nah ini ya, ini ada tanda negatif gitu. Jadi tergantung posisi U dan posisi V seperti apa di sini, maka mempengaruhi jadi hasil proyeksinya. Gitu. Ya, nah ini proses bagaimana pendefinisian vektor proyeksinya. Itu ya. Oke, ini dibaca pelan-pelan ya, nanti di bukunya juga. Nah, ini bahasa dari vektor proyeksi ya. Proyeksi, nah ini bacanya nih. Vektor proyeksi dari U pada V. Vektor proyeksi U pada V. Ya, U pada V. Lambang ini, proyeksi U pada V. Jadi dasarnya adalah si V, yaitu U dot V, ya hasil skalar U dot V dibagi norm V dikuadratkan dikalikan dengan vektor V. Lihat ya, jadi ini sebagai sebagai skalar ya U dot V per norm V kuadrat dikalikan dengan vektor V. Kalau kita lihat ilustrasinya ya W itu kan dia potongan dari W ya, potongan dari W. Jadi sebetulnya W itu adalah sesuatu dikalikan dengan vektor V. Begitu juga yang di sini kan, W itu juga ya sesuatu dikalikan dengan vektor W. Nah, sesuatunya ini yang didefinisikan sebagai apa? U dot V per norm V. Gitu ya. Dikalikan dengan vektor V. Nah, ini sesuatunya. Ya, jangan ketukar-tukar. Gitu. Nah, kemudian ada lagi eh, istilah skalar dan istilah vektor. Jadi proyeksi itu ada dua ya istilahnya, vector projection dan scalar projection. Proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Ya, kalau proyeksi vektor hasilnya berupa vektor. Ya, kalau proyeksi skalar hasilnya dia berupa nilai skalar. Gitu ya, norm U dikali cos theta. Nih ya, norm U dikali cos theta. Lihat nih, norm U panjang U dikali cos theta tak lain W. Jadi ini tak lain adalah panjang dari W-nya gitu ya. Ini sudutnya dipertimbangkan dari 0 sampai pi per 2 ya. Jadi kalau melengkungnya, nekuknya, misalkan gambarnya gini. Nih, ini sudut terkecilnya gitu ya. Proyeksinya di sini. Tapi kalau vektornya begini, lebih dari pi per 2 ya. Ini kan pi per 2 ya. Kalau pi per 2 menghitungnya yang di sini sudutnya gitu loh. Ini tetanya gitu ya. Jadi dibatasi saja nilainya dari 0 sampai pi per 2. Tuh ya. Nah, ini contoh ya. Contoh soal bagaimana ini vektornya agak sembarang gitu ya. U min 1,5 oke lah Anda bisa gambar di koordinat kartesius vektor U ya dan vektor V digambar gitu ya digambar bentuknya begini kurang menarik gitu ya posisinya begini dan begitu ya. Nah dicari vektor proyeksi dan skalar proyeksi ya. Nah figur 8 ya ini kalau dihitung standar manual dapat ini gitu ya 2i 2j. Nah ini Anda bisa cek nanti ya 2i 2j kalau gambarnya pas presisinya bagus gitu ya sesuai ya ini 2 dan 2 gitu ya. Ya, Anda bisa coba GeoGebra ya. GeoGebra. Coba dicekin software GeoGebra. Latihan coba menggambar-menggambar di situ ya. Oke. Nah, skala proyeksinya 2 akar 2. Ya, betul ya. 2 akar 2 ini kan kalau 2,2 normnya sama dengan apa? Akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Sama dengan akar dari 4 tambah 4 sama dengan 4 akar 2 gitu ya. Sama dengan 4 kali 2 sama dengan 2 akar 2 gitu ya. Gitu ya. Jadi U cos theta ini merupakan besar dari vektor proyeksi. Itu ya, kira-kira begitu ilustrasinya dari contoh soal di sini.
Nah, ini ada lagi nih. Ternyata dalam vektor kita bisa mendefinisikan yang namanya bidang, ya, bidang ya, bidang permukaan gitu pada suatu ruang itu bisa menggunakan bahasa vektor, gitu ya. Bahasanya keren ya, istilahnya vector language, menggunakan bahasa vektor. Caranya, lihat, jadi yang pertama ada yang namanya n. Nah, ini biasa kita sebut sebagai nanti vektor normal ya, vektor normal. Dia vektor 0, kemudian P1, dia adalah titik, ya. Maka himpunan titik P, X, Y, Z yang memenuhi P1P. Nah, ini ya, ada notasi P1P. Ya, P1P itu ini lambangnya. Ya, jadi P1 kan titik ya, titik X, koordinat, titik dengan koordinat X1, Y1, dan Z1. P itu sebarang titik X, Y, Z. Maka P1P, X kurang X1. Nah, ini nulisnya P dikurang P1 ya. Vektor P dikurang P1. Gitu ya. Nanti ini ikan secara skalar dengan N hasilnya harus 0. Nah, ini bidang yang melalui P1 tegak lurus N. Jadi definisi dari P1P ikan dot produk ya. Dot produk dengan N hasilnya sama dengan 0. Ini adalah 0 skalar ya. Skalar dia adalah bidang. Jadi definisi bidang adalah ini. Itu dengan bahasa vektor ya. Yang kartesiusnya bagaimana? Kita nulis begini ya. Nah, ketika kita dapat P1P bentuknya seperti ini, kemudian kita kalikan dot produk dengan vektor n ya, ABC, ABC ya nilai saja gitu ya, nilai kita masukkan ya, maka akan didapat bentuk seperti ini. Ini kalau diuraikan ya, diuraikan ini dia berupa bidang gitu ya. Ini persamaan bidang, persamaan standar untuk persamaan bidang itu ya. Ya sederhananya ini persamaan bidang nih. Ya, untuk persamaan bidang seperti itu. Ini contohnya ya. Contohnya nanti eh, ketika Anda mau membuat bidang melalui titik ini nih, melalui titik 51-2, tegak lurus dengan 243, ya, find the equation, ya. Kemudian cari angle-nya ya, sudut antara bidang ini ya dengan persamaan ini. Ini juga persamaan bidang gitu ya. Nah, jadi cara mencarinya eh, Anda buat persamaannya dulu ya. Ini disederhanakan jadi ini. Nah, ini yang tadi nih. Tuh ya. Persamaan ini nanti turunkan ke sini gitu. Dapat ini persamaan bidang. Nah, kemudian langkah berikutnya vektor M yang tegak lurus atau normal. Jadi istilah perpendicular kadang-kadang kita sebut sebagai normal gitu ya. Ya, to the second plane M ya. Nah, untuk menghitung sudutnya figur 10-nya nggak saya masukin ya. Nggak saya masukin ya figur 10-nya. Ini nanti tak ya. Nah, ini ya ilustrasinya ya. Ilustrasinya seperti itu ya. Jadi bagaimana bidang tegak lurus ya, kemudian dia memiliki sudut dengan bidang yang lain. Cara mencarinya seperti ini. Nah, ini angkanya memang bagus ya petanya. Arcus cosinusnya seperti ini. Tapi ini sebagai ilustrasi saja bahwa membahasakan bidang dalam mendefinisikan bidang dengan menggunakan bahasa vektor caranya seperti ini. Nah, ini contoh lain juga. Contoh lain mungkin Anda pernah ingat juga gitu ya. Jarak jarak dari titik ke bidang. Ya, show depth. Jadi ini buktinya. Waktu eh, dulu saya waktu mau kuliah itu ikut bimbel ya.
cepat gitu ya. Saya lupa penurunannya dari mana gitu ya. Jadi rumus jarak ya dari titik pada bidang gitu. Ini rumusnya seperti ini. Nah, ini adalah proses pembuktiannya gitu. Jadi Anda nanti kalau mau ngajar-ngajar gitu ya ke anak SMA gitu, coba aja jelaskan konsep ini ke anak SMA ya. Yang tertarik matematika biasanya dia curious loh, kok bisa kayak gini gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, oh iya sekedar tahu gitu. Jadi bagaimana konsep ini gitu ya. Ini kan kalau tinggal pakai saja selesai gitu ya. Jarak titik pada bidang rumus ini selesai gitu. Tapi kita sebagai matematikawan harus mencari alasan ya, argumentasi dari mana rumus ini. Jadi orang matematika itu orang yang selalu mencari-cari alasan gitu ya. Apapun harus ada alasannya. Jadi kita tidak boleh menerima begitu saja. Alasannya apa? Dan harus dibuktikan kebenaran alasannya gitu ya. Jadi kalau ketemu rumus, ketemu pernyataan, buktinya apa? Buktinya apa? Ya, orang matematika itu orang yang selalu meminta bukti, mencari dan meminta bukti gitu ya. Kira-kira ini uraian dari bagaimana jarak pada titik itu ya. Nah, untuk cross product ini saya jadikan sebagai bahan presentasi kelas ya, tugas kelas. Jadi tolong dibedakan dengan paparan saya. Jadi paparan saya ini kan lebih ke arah menjelaskan konsep ya. Tapi kalau nanti Anda di bagian cross product ini, ya silakan diuraikan dulu teorinya, teoremanya juga silakan dibahas. Nah, ini ada kaidah tangan kanan, kaidah yang sangat terkenal gitu ya. Dalam konsep fisika dan di matematika ini juga dipakai gitu ya. Ini istilahnya geometric interpretation. Jadi artinya ketika kita membahas kalkulus, ada sisi analitik yang kita pelajari ya konsepnya dan ada sisi geometris yang kita juga harus lihat, harus pahami gitu ya. Apa makna dari cross? Apa makna dari cross di sini ya? Cross di sini hasilnya vektor juga gitu. Kalau tadi kan dot selesai. Nah, ini torque ya. Torque di sini ada torque, apa itu torque? Nah, ini orang fisika mungkin tahu, Anda boleh ngobrol-ngobrol dengan orang fisika, tapi secara konsep ini bisa dipahami dengan mudah sebetulnya apa ini torque itu ya. Nah, Anda silakan jelaskan ini, mau menggunakan contoh juga boleh ya. Eh, Sifat teorema C. Nah, teorema C ini kalau di sini Anda boleh buktikan gitu ya. Di sini nggak ada buktinya tuh teorema C ya. Tapi Anda coba uraikan bukti dari teorema C nomor satu bagaimana sih? Nah, ada istilah anti-commutative law. Loh, dari tadi commutative law-nya berlaku, tapi ini anti, ya, anti. Jadi urutannya dibalik tapi ditambah negatif gitu. Nah, ini kalau cross product. Jadi kelakuan cross product, hasil kali silang ya, dari cross product ternyata disebut sebagai anti commutative law untuk sifat kekomutatifannya gitu ya. Tapi kalau dot product kan komutatif baik-baik saja gitu. Apa sebetulnya yang membuat itu terjadi? Nah, ini bisa Anda diskusikan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Jadi lambangnya bukan sekedar kali yang kita kenal gitu ya, vektor kali vektor ini dia ada aturan tersendiri. Dasarnya dari sini ya. Pakai konsep determinan, pakai konsep matriks gitu ya. Ya, silakan ini diuraikan. Eh, jadi nanti paparannya Rizky yang ini aja ya, terus produk aja ya gitu ya. Yang hari yang pertemuan berikutnya ya. Yang harus Oh produk iya. nanti saya panggil ya satu orang untuk menjelaskan gitu ya. Kemarin siapa? Puluhan ya kemarin ya. Ya, nanti saya tanya ke Iya, Rizky, silakan kemarin. Rizky tunjuk lagi temannya siapa gitu ya, untuk menjelaskan Oke. ini. Nah, materi berikutnya itu nanti tentang ini ya, 11-13 ini ya. Tapi sebelumnya saya berikan proyeknya dulu nanti. Apa yang harus dilakukan di bahannya menggunakan ini ya, barisan dan deret gitu. Oke, di buku banyak banyak soal ya. Nah, ini contohnya misalnya nomor 27 nih, proof using vector method that the line segment joining the midpoint of two side triangle is parallel to the third side. Nah, ini
Ini contoh soal nomor 27 nih. Jadi menggunakan konsep vektor. Nah, ini Anda bisa coba gitu ya. Coba diselesaikan nih menggunakan konsep vektor. Nomor 27 dan nomor 28 ya. Ini coba dikerjakan sebagai hmm, tugas kelas ya. Paparan paparan berikutnya nih. Ya, ini tugas kelas. Bisa dicoba konsep vektor biasa ya. Rizky, halo? Iya, baik, Pak. Berarti Nah, eh, menjelaskan materi tentang cost product tadi sama eh, jawaban dari kedua soal ini ya, Pak? ya ini dibahas dulu aja sebagai apa namanya pemanasan lah ya. Ini kan konsep vektor aja yang digunakan gitu ya. Konsep vektor ini contoh aja, contoh kalau kalau menghitung ini kan di difference U kurang V magnitude ini mungkin relatif mudah. Jadi Anda gunakan konsepnya. Tapi kalau nomor 2728 ya agak mikir-mikir juga lah gimana caranya gitu ya. Oke, baik, Pak. Tuh nomor 29 juga tuh. V1, V2, V3 gitu kan. Nambah deh. Kalian berapa orang? 39 ya? Nambah ya soalnya ya. 35, Pak. 35. Iya. Ya nambah satu deh sama ini ya. Jadi ya soal ini aja, soal ya otak-atik otak lah ya. Otak otak ini bagaimana sih ketika kalian melihat soal-soal seperti ini gitu ya. Cara menyelesaikannya bagaimana gitu ya. Tiga soal aja lah. Nggak ada angkanya Pak. Iya, justru ke apa namanya keistimewaan kita itu kita sudah tidak bermain angka lagi, bermain konsep saja gitu ya. Jadi kita punya konsep, coba kita selesaikan ya masalah-masalah seperti ini gimana sih logiknya gitu ya. Baik mungkin itu eh, ada dua hal ya, Rizky sebagai tindak lanjut presentasi kelas ini. Nggak usah lama-lama, ini 30 menit kalau memang cukup cukup gitu ya. Yang ini butuh waktu ya, ganti-gantian aja jelaskannya. Ini ada 3 orang gitu, tambah ini berarti ada 4 orang. Cerita-cerita aja dulu gimana sih. Di itu aja ditaruh di slide gitu ya, dijelaskan. Jadi nggak usah ditulis ulang model. Gitu. Baik mungkin itu pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagaimana kita memandang suatu konsep vektor ya. Jadi tidak seperti vektor-vektor yang kita kenal gitu. Harus ada tambahan pengetahuan bagaimana kalian memandang vektor itu sendiri. Ini konsep yang sangat penting ya. Sangat penting. Vektor bisa dipandang sebagai matriks juga nantinya gitu. Vektor kolom. Jadi matriks itu ada vektor kolomnya. Di statistik ya, itu menghitung menghitung regresi apa gitu ya. Kovariansi yang tingkat tinggi itu juga menggunakan konsep matriks. Jadi kalian harus ya setidaknya berbangga ya, tapi bangganya juga harus bangga dengan pengetahuan ya, bangga paham ya bahwa matematika itu memang manfaatnya sangat banyak ya. Semakin Anda mendalami konsep dasar matematika, itu justru Anda akan bisa lebih melihat bagaimana penggunaan matematikanya itu ya. Eh, wah, kelas ini lupa ya saya kasih materi aplikasi ini ya, struktur aljabar aljabar linier ya. Ya udahlah nanti kalau ada webinar tentang aplikasi kalkulus segala macamnya mudah-mudahan nanti bisa saya share ya. Jadi kalian jangan berhenti hanya di kuliah ini ya. Kuliah ini formal ya, formalitas saja. Secara administrasi Anda harus melalui ini, tetapi keilmuannya Anda jangan dibatasi dari kuliah ini saja gitu ya. Anda harus cari dari berbagai sumber yang ada dan mulai mempelajari artikel-artikel ya tentang kalkulus, tentang analisis, teori bilangan dan yang lainnya ya. Itu menjadi bahan Anda untuk bisa melihat bahwa dunia matematika itu harus tertulis ya, runtut
argumentatif ya, tetapi memulainya dari hal-hal yang well known gitu loh, kita ketahui bersama. Ya, nah, tapi tingkat pengetahuan bersama kita itu berbeda kadang-kadang gitu. Kalau yang dasar mungkin taunya baru ini, tapi kalau yang tingkat lanjut taunya beberapa tingkat di atasnya. Nah, untuk mencapai tingkat lanjut di atasnya itu, Anda mau nggak mau harus memahami dasar-dasar-dasar sampai naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kalkulus peubah banyak ini, itu sebetulnya bedanya sama yang kalkulus biasa apa? Peubah banyaknya ya. Jadi peubahnya lebih dari satu. Anda bermain dengan variabel lebih dari satu. Apa konsekuensi lebih dari satu? Nah, itu kan pertanyaan besar yang harus bisa dijawab. Ya, dengan peubah banyak, Anda bisa melakukan apa gitu dibandingkan kalkulus diferensial dan integral yang kemarin dipelajari gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin tidak ada tanya jawab dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.